Hai Jess, gimana kabarnya? Hai, baik. Udah lama juga ya nggak ketemu, nggak ngobrol. Aduh, Kak. Iya. Nah teman-teman, di sini ada Jess yang pernah kuliah dan tinggal di USA dan di China. Nah, di sini kita akan ngebahas tentang perbandingan kuliah dan tinggal di USA dan di China. Nah, Jess, bisa dong kenalin diri ke teman-teman tentang profilnya Jess. Oke, hai semuanya. Salam kenal. Nama aku Jesslyn. Boleh panggil Jess. Eh, Backgroundnya secara eh, edukasi dulu setelah lulus SMA di Jakarta, pindah ke Beijing, China untuk belajar bahasa selama 1 semester. Setelah itu pindah ke Seattle, Amerika untuk kuliah 4 tahun, ngambil jurusan bisnis di entrepreneurship dan marketing. Nah, setelah lulus kuliah di Amerika, balik di Jakarta, kerja 1 tahun, lalu apply untuk S2 di Shanghai, China. Oh, Dan setelah itu, setelah S2, waktu S2 di sana 1 tahun, 1 semester, akhir tahun pulang ke Jakarta untuk liburan, sisa kuliah S2-nya di Jakarta, dan sekarang aku udah menetap di Jakarta kerja gitu. tapi kalau di Seattle ini nggak sih, mereka welcome nggak sih dengan orang-orang internasional? Seattle, Seattle, Amerika dan China. Kalau misalnya mengenai friendliness, di Amerika itu mereka sangat oke, karena dengan kasir pun bisa basa-basi, mereka bisa nanya how's your day, hello. Kalau misalnya tiba-tiba jatuhin kertas di jalan, pasti mereka semua orang otomatis bantu. Kalau di China itu mereka emang secara budaya kayaknya cara bicaranya agak kasar, bukan berarti merekanya bermaksud jahat, tapi emang gaya bicara mereka seperti itu. Dan ya emang ada beberapa kali yang kayaknya aku sendiri tuh kurang oke dengan mereka, karena kayak masuk taksi aja dibentak, mau gini aja dibentak gitu. Padahal sebenarnya itu emang cara mereka ngomong gitu. Itu in terms of friendliness, keramahan antara stranger misalnya gitu. Tapi kalau secara mungkin secara pertemanan, kesahabatan lebih dalam, itu lebih mudah menurut aku di China. Karena di Amerika atau negara-negara maju lainnya kayaknya ada lebih individualitas yang tinggi. Nah, sedangkan kalau misalnya di China itu mereka lebih kekeluargaan ya. Jadi bahkan di guru-guru atau profesornya dan dorm, orang yang jaga di dorm pun mereka sangat peduli kalau misalnya aku butuh bantuan apapun, teman aku butuh bantuan apapun, sampai kalau sakit atau misalnya ada masalah yang sangat private, misalnya masalah surat dan lain-lain, itu mereka akan bantu, benar-benar bantu seperti keluarga sendiri gitu. Jadi walaupun awal-awal emang agak wataknya tuh agak kasar, tapi mereka benar-benar menjaga seperti keluarga, dan kadang-kadang kepo juga kayak keluarga. Jadi kayak kalau misalnya mereka ngerasa, oh ini nggak bagus, kenapa kamu kayak gitu, kayak agak ya in my business gitu misalnya gitu ya. Jadi itu sih perbedaannya. Nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih buruk, cuma perbedaannya itu aja. Cuma caranya gitu ya. Iya, budayanya tuh seperti gitu. Terus ada nggak sih semacam culture shock kayak ini sih lifestyle yang kayak porsi makan gitu kan, denger di US itu porsi makannya tuh gede-gede gitu kan. Sementara mungkin kalau di China itu lebih banyak minyak-minyak, dan itu gimana tuh? Nah itu benar-benar akurat sih, ketika ke secara makanan di Amerika itu emang porsinya tuh buat 2 orang ya. Waktu itu aku makan teriyaki dekat sekolah tuh $10, itu 1 piring besar dengan nasi. Tahu kan nasi yang dimasukin mangkok terus dituangin supaya bentuknya bulat gitu. Dia tuh taruh 2 mangkok. Sama daging banyak banget, sama salad gitu. Jadi itu teriyaki $10-nya. Dan aku pikir ini gila nih. Ini porsi kuli kali ya, bener-bener kayaknya. Tapi awal-awal emang nggak terbiasa. Tapi karena kalau misalnya lagi musim dingin nih, jadinya habis juga. Jadi kita adaptasi juga sih, dan selama dimakan di sana gitu. Kalau di China itu, aku nggak bisa bilang porsinya kecil, tapi emang mereka sangat suka minyak.
minyak itu sebuah simbol kekayaan. Jadi kalau misalkan kamu punya minyak yang banyak, berarti kamu emang ya bukan orang susah gitu. Oh Dan gitu. kalau iya betul. Dan kalau misalnya kita lihat supermarket nih ya, minyak itu tuh udah jualnya tuh galonan, kayak bener-bener udah galonan, mereka ada kayak plester untuk tambahin lagi, kayak botol kecil lagi yang kayak travel size gitu. Jadi tuh kayak minyak tuh sangat bener-bener dihargai. Dan waktu itu aku kan vegetarian ya. Jadi kayak waktu aku kesana itu tuh aku agak stres karena bener-bener semuanya tuh daging di China. Mereka tuh sangat menghargai daging dan minyak. Jadi waktu aku mau pesen, kalau nggak salah di menu mereka salah satu restoran ada cucumber salad macam kayak gitu deh. Dan waktu yang datang itu bener-bener mangkok kuah, minyak doang, dan cucumbernya ngapung gitu. Jadi aku kayak, padahal salad ya? Iya, kalau nggak salah namanya cucumber salad gitu. Jadi kayaknya, aduh ini minyak semua dan kayak rempah-rempah dia, dan ini adalah timun, beberapa yang mengapung. Gue udah kayak, aduh ini gimana makannya gitu. Dan kalau misalnya masak hot pot gitu juga minyaknya tuh lebih banyak lagi daripada yang di Taiwan atau apa. Jadi kalau misalnya sekali hot pot nih, banjir minyak di piringnya, dan karena cuacanya dingin gitu ya, itu minyaknya bisa kayak congeal gitu, kayak membeku gitu di piringnya. Tapi ya emang ada, nggak semua makanan kayak gitu. Makanan yang lain tuh enak, kayak misalnya nasi goreng mereka enak dan lain-lain. Dan biasa mereka buka 24 jam, itu enak juga sih. Nanti ada kayak bapak-bapaknya yang gorengin 24 jam, kapanpun mau makan, dan murah banget. Makanan di China tuh murah banget, pasti puas. Ya, tapi kalau misalnya kita ngomong healthy option, mungkin lebih banyak di Amerika ya. Banyak yang organik, banyak yang ya banyak macam diet apapun, mau vegan, vegetarian, Gitu. apa sih namanya, paleo dan lain-lain, pasti semuanya ada gitu. Nah, itu. Tapi nightlife-nya nggak banyak ya, misalnya jam sekian udah tutup gitu kan? Betul, kalau misalnya nightlife, mendingan ke China aja deh. Itu pasti banyak pilihannya dan murah, minumannya juga murah, dan juga suasananya kayaknya lebih seru ya. Kalau misalnya secara entertainment, emang sih di Amerika itu agak kurang. Karena mungkin suasananya di Amerika tuh kayak lebih ke peaceful, tenang gitu ya. Dan juga nggak semua orang tuh stylish sampai gimana gitu, pakai apapun tuh jadi gitu kan ya. Bahkan aku pernah bukan Gucci Gang bukan Gucci Gang, betul malah yang Gucci Gang itu ketahuan tuh bukan orang sana gitu. Jadi ya rata-rata sih mereka kadang ada yang ke kelas pakai baju tidur juga nggak ada yang peduli. Dan ya ada beberapa kali sih aku kuliah banyak yang pakai sandal jepit celana pendek juga nggak ada yang peduli. Ngomong dengan profesor juga nggak pakai profesor depannya, tapi dengan nama langsung. Jadi benar-benar casual, dan juga lebih ketenang sih tempatnya. Kayaknya lebih diem, sunyi gitu, lebih calm. Kalau misalnya di China itu lebih sibuk, dan juga lebih banyak entertainment-nya, dan selalu berubah-ubah gitu. Jadi kayaknya nggak akan bosan terlalu lama sih seharusnya. Kalau misalkan di Seattle sama di Beijing gitu, secara musim itu ekstrim nggak sih? Kalau misalnya di Seattle itu, karena di Washington State nggak banyak salju yang terlalu lebay atau gimana, itu lebih ke hujan aja sih. Jadi sering hujan, dan hujanan tuh dikit-dikit. Bahkan saking sering hujannya sampai orang lokal tuh pun nggak pakai payung, mereka cuma pakai hoodie. Dan kalau misalnya ada salju pun separah-parahnya waktu itu mereka dapat salju juga, itu nggak sampai gimana sih, paling cuma 1 cm atau setengah. Dan mereka pun nggak ada investasi untuk hilangin salju. Jadi mereka nggak ada mesin untuk bersihin salju, karena di Seattle itu sebegitu ringannya saljunya. Kalau misalnya di Beijing itu saljunya lebih tebal, dan juga cuacanya lebih dingin. Tapi kalau musim panas dia tuh lebih terik lagi. Dia benar-benar terik, kering, sampai kulit itu kering kayak di desert gitu ya.
Shanghai sih nggak sedingin Beijing. Beijing tuh lebih dingin lagi, tapi Shanghai cuacanya lebih bersahabat, lebih mild. Jadi dinginnya nggak sampai salju gimana di Beijing gitu sih. Kalau misalkan hewan-hewan buas gitu di Seattle itu ada kayak beruang atau apa nggak sih? Atau ular gitu di China misalkan? Hewan buas itu nggak ada di Seattle ya. Mungkin di Kanada ada. Aku pernah lihat beberapa beruang di Kanada. Kalau misalnya di Seattle hewan buas tuh nggak ada. Aku pernah lihat paling fox, serigala sekali, tapi itu jauh banget. Dan aku akhirnya balik lagi aja. Aku nggak jadi jalan gitu kan. Nggak ada binatang buas sih. Malah di Seattle tuh banyak banget tempat hiking yang bagus, trailnya juga bagus. Nggak ada, banyak banget kayak squirrel gitu, lucu-lucu. Dan aku juga sering lihat bunny di park, dan juga kayak chipmunk yang lucu-lucu gitu sih. Belum ada yang serem-serem. Kalau di China, karena itu kota banget ya, aku jarang lihat binatang buas sih, kayak nggak pernah. Tapi yang aku pernah ketemu adalah cacing, banyak banget. Waktu Beijing, kalau musim panas itu di kampusku emang agak deket ke countryside gitu ya. Jadi tuh banyak banget cacingnya. Tanahnya tuh subur banget, dan aku pakai sandal jepit tuh sengaja beli yang murah dan jelek di sana karena aku tahu setiap kali aku jalan itu pasti nginjek cacing. Itu banyak banget cacingnya soalnya. Tapi ini bersih ya, bukan cacing yang geli. Ini kayak cacing yang bersih gitu. Jadi, dan mereka juga bersihin kampusnya sih, jadi kayak injakan cacingnya nggak akan berbekas atau gimana. Cuma ya itu sih, kalau misalnya di China juga, kalau misalnya nggak mau bayar dryer, misalnya habis laundry mau dijemur aja. Kadang-kadang jemurnya suka ketiup angin dan misalnya bajunya jatuh gitu ke lantai. Biasanya tuh kalau mau ambil lagi bawahnya pasti banyak binatang serangga, karena di China itu kalau lagi panasan tuh serangga suka cari tempat teduh gitu sih. Tapi yang nggak sampai yang geli-geli jijai gimana sih, cuma kaget aja, maksudnya masih bersih kalau di kampus aku ya. Jadi itu sih. Iya. Yay! Thank you, Jess. Thank you so much. Aku seru banget ngomongin sekolah, jadi balik-balik ke masa lalu kayak nostalgia gitu.